Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suprapto. Saya CGP Angkatan 11 dari SDN Cipayung Girang 1. Di sini saya akan mendemonstrasikan modul 2.3 tentang coach dalam supervisi akademik. Saya di sini berperan sebagai observer dan di sebelah kanan saya Linda Awati dari SDN Selawi berperan sebagai coach. Dan di sebelah kiri saya Rahel Lestari dari SMA Negeri 1 Cariin. Di sini peran saya sebagai coach. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Linda. Bagaimana kabar Bu Linda hari ini? Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik sekali Pak. Sebelum kita memulai coaching nih, saya ingin mendiskusikan beberapa hal terkait pendekatan yang akan Bu Linda lakukan nih. Apa sih tujuan utama dalam melaksanakan coaching ini? Ya, tujuan saya dalam melakukan coaching ini, saya ingin membantu coach saya yaitu bernama Bu Dinda, di mana dalam memahami cara mengajar seni tari yaitu dengan pendekatan interaktif yang melibatkan siswa secara aktif. Oh, bagus sekali ya. Melibatkan siswa dalam pembelajaran itu memang sangat penting ya, terutama dalam pembelajaran seni ya, karena itu kan pembelajaran yang cukup jarang kalau di sekolah dasar ya. Terus pendekatan metode coaching apa yang akan Bu Dinda lakukan? Saya berencana menggunakan pendekatan berbasis solusi Pak. Saya ingin mendorong coach saya untuk menemukan solusi atau tantangan yang mereka hadapi di kelas dan membantu mereka merancang strategi baru yang diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari Pak. Oh, itu pendekatan yang cukup baik ya, sangat bagus sekali ya. Pendekatan solusi itu mudah-mudahan dapat membantu coach merasa lebih bertanggung jawab atas perkembangan mereka sendiri ya, dan juga bisa merefleksikan coach agar mereka itu melihat dengan jelas langkah-langkah yang harus dilakukan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan reflektif yang dapat memancing mereka untuk berpikir lebih dalam tentang strategi yang akan mereka lakukan Pak. Di mana saya juga akan mengajak mereka untuk melihat tantangan dari sudut pandang yang berbeda. Pendekatan reflektif sangat membantu coach biasanya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis ya. Selain itu mungkin Bu Dinda bisa memastikan nih bahwa komunikasi dengan coach itu berjalan dua arah dan efektif ya selama kegiatan coaching tersebut. Insya Allah Pak, saya akan selalu berusaha mendengarkan secara aktif dan memberi waktu bagi coach saya untuk mengungkapkan pandangan mereka. Selain itu juga saya mencoba merangkum apa yang mereka katakan untuk memastikan bahwa apa yang mereka katakan benar-benar memahami kebutuhan mereka. Kalau bisa nih ya Ibu, buatlah pertanyaan-pertanyaan bobot ya yang efektif supaya coach itu memahami dan juga bisa menemukan solusi akan permasalahannya. Oke, terima kasih Bapak atas sarannya. Baik, kalau begitu saya akan mulai kegiatan coaching saya dengan Bu Dinda Bapak. Baik, saya doakan mudah-mudahan kegiatan coachingnya itu berjalan lancar dan bisa Bu Dinda itu bisa menjadi mentor yang baik untuk coachingnya. Amin. Terima kasih Pak Adi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Dinda. Bagaimana kabarnya Bu Dinda? Alhamdulillah baik. Oke Bu Dinda, saya dengar tadi pagi katanya Bu Dinda ingin bertemu dengan saya ya. Betul Bu, saya mau sedikit curhat nih sama Ibu. Oh, curhat tentang apa nih Bu Dinda? Saya jadi kaget mendengarnya. Gimana ya Bu ceritanya? Saya mulai dari mana ini bingung mau ceritanya. Langsung aja kali ya Bu, langsung ke intinya. Baik, mangga Bu Dinda. Jadi gini, saya kan ngajar di kelas 10 5 nih. Terus
saya lihat Sekolah 5 ini tuh kurang aktif di mata pelajaran saya, karena mungkin sekarang materi seni budaya itu tari, dan beberapa anak tuh ada yang memang sedikit kurang dalam mempelajari seni tari ini. Oke. Sekarang saya mau tanya sama Bu Dinda. Bu Dinda kira-kira tahu nggak sih faktor yang menyebabkan anak tersebut tidak mau mengikuti seni tari? Apa ya Bu, mungkin tadi karena emang pikiran seni tari itu nari-nari aja gitu ya Bu. Mungkin beberapa, apalagi jangankan anak laki-laki nih, anak perempuan pun mungkin ibu nggak bisa nari gitu. Terus juga ketertarikan karena mungkin prosesnya kita harus nari nih gitu. Jadi saya pikir mereka khawatir takut diminta suruh nari, terus juga pelajarannya mungkin mereka kurang suka juga dengan menari-menari kayak gini. Oke. Sekarang saya mau bertanya dengan Bu Dinda. Sudah pernah belum Bu Dinda melakukan langkah apa agar mereka itu tertarik dengan seni tari tersebut? Sejauh ini sih di materi saya tuh saya cuma minta anak-anak kalau misalkan butuh referensi yang lain-lainnya silahkan cari di Google, tapi memang mereka mencari sendiri. Saya hanya mengarahkan silakan cari di Google atau referensi TikTok, apalagi sekarang udah ada, silakan dicari, tapi memang tidak dipusatkan ke saya ya Bu. Jadi maksudnya intinya anak-anak mencari sendiri di HP-nya masing-masing. Nah, mungkin menurut saya salah satunya itu Bu Dinda, salah satu faktornya. Mungkin kan Bu Dinda meminta anak tersebut mencari referensi tersendiri di TikTok ya. Bu Dinda tahu nggak sih, apakah semua anak tersebut mempunyai jaringan wifi yang bagus di rumahnya, kuota internet, atau saran lain seperti handphonenya memadai atau tidak? Nah, ini mungkin yang saya juga tidak terpikir jauh sampai situ kali ya Bu. Mungkin saya sebenarnya harus menyediakan langsung ya di kelas tuh proyektor, mungkin di pelajarannya mungkin langsung stimulusnya saya menonton bersama kali ya Bu, nonton bersama di kelas, atau mungkin saya baru kepikiran kalau sebenarnya bisa juga sih dari saya langsung untuk mempraktikkan hal tersebut. Mungkin kalau misalnya gurunya bergerak juga kan kayak guru olahraga tuh ya Bu ya, kalau guru olahraga bergerak kayaknya anak-anak termotivasi juga, guru juga gerak nih, berarti saya juga langsung mampu nih gerak gitu. Nah, betul Bu Dinda, salah satunya memang harus seperti itu. Sekarang saya ingin bertanya ke Bu Dinda, dari jumlah satu kelas itu berapa persen sih kira-kira murid yang tidak tertarik dengan seni tari tersebut? Gitu sih Bu, 50-50 gitu. Jadi ada yang memang sudah antusias, ada beberapa kebetulan juga memang ada anak ekskul di dalam kelas tersebut juga yang memang bisa mengajarkan. Sisanya ya biasa anak cowok gitu, terus emang anak cewek-cewek yang malu-malu seperti itu. Dari 50% tersebut, langkah apa yang akan Bu Dinda ambil agar yang 50% itu mau mengikuti seni tari? Kayaknya saya mau bikin kelompok kecil deh Bu, jadi nanti kita bagi aja kali ya pada saat belajar. Jadi mereka yang memang sudah mahir dan juga mungkin anak-anak yang cenderung ketertarikannya tinggi itu dikelompokkan dengan teman-temannya biar nanti bisa terbantu. Takutnya ya tadi pemahaman mereka itu materi nari itu nari gitu, harus nari, padahal ternyata nggak banyak hal yang memang harus digali di materi tari. Nah, saya setuju sekali dengan ide Bu Dinda. Bisa tadi yang kata Bu Dinda, anak yang sudah mahir dalam menari bisa membantu teman yang 50% itu untuk mengikuti menari. Nah, Bu Dinda, selain itu ketika si anak sudah 50% itu berkurang, misalnya hanya 20%, langkah apa yang akan Bu Dinda lakukan kembali? Karena kan target Bu Dinda berapa persen? Saya sih minimal naik 20%. Oke. Jadi dari 70%. Oke, jadi 70%. Ketika belum melampaui target 70%, langkah apa lagi yang akan Bu Dinda lakukan? Mungkin saya mau cari media yang lain ataupun mungkin mengajak ke luar, bahwasanya tadi selain misal kita mencari searching di YouTube di kelas, menonton bersama, terus membagi ke kelompok kecil, mungkin saya akan lebih mencari ada tuh seniman-seniman dekat daerah saya itu, mungkin sangga-sangga yang memang datangi langsung, mungkin ada ketertarikan kalau memang kita terjun langsung ke lapangan kali ya Bu ya, seperti itu. Betul Bu Dinda, dengan kita mendatangkan seni tari yang profesional itu akan menarik bakat anak loh Bu. Jadi ada beberapa anak yang ketika tidak tertarik, ketika kita mendatangkan yang profesional atau yang betul-betul bagus, mereka akan tertarik. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada Bu Dinda, bagaimana sih perasaan Bu Dinda setelah kita ngobrol hari ini?
saya cukup senang ya Bu. Jadi saya juga tadi ketika memang tadi ada kebingungan dan ketemu sama Bu Linda curhat hari ini, terbayangkan memang boleh ya langkah yang saya tadi hampir takut untuk mencoba, ternyata boleh gitu untuk mendatangkan. Kayak tadi ada saya coba untuk menonton bersama di kelas, mengajak teman-temannya, membagi ilmu yang mereka punya kepada teman-teman yang lain, serta mungkin tadi saya ingin mencoba untuk mengajar keluar sekolah ataupun yang senimannya datang ke sekolah langsung gitu, untuk mereka sedikit lebih aktif gitu dan suka gitu ya Bu. Oke, saya berharap setiap permasalahan yang Bu Dinda lalu ini ada titik terangnya Bu Dinda. Lalu yang dari 50% itu saya berharap bukan hanya 70% saja Bu Dinda, tapi bisa sampai dengan 80, 90, bahkan sampai dengan 100%. Amin, semoga ya Bu Linda ya. Terima kasih banyak Bu Linda hari ini, dan mohon maaf nih saya jadi mengganggu waktunya Bu Linda. Oh, tidak apa-apa Bu Dinda, sukses terus ya untuk Bu Dinda. Amin, sama-sama Bu Linda, terima kasih untuk hari ini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Linda. Selamat siang Pak Adi. Bagaimana nih sesi coaching tadi? Apakah berjalan dengan baik? Alhamdulillah Pak, sesi yang sudah saya lakukan dengan Bu Dinda alhamdulillah sudah berjalan baik. Meskipun saya merasa ada beberapa bagian yang mungkin bisa saya perbaiki. Saya berusaha mendorong coach saya agar percaya diri di dalam mengajar seni budaya dengan metode yang lebih interaktif. Oh, bagus sekali ya. Ibu sudah bisa melihat dan mendukung Koci untuk mencoba pendekatan yang baru di kelas ya. Saya juga ingin mengapresiasi Bu Linda nih, sudah bisa membangun suasana yang nyaman sehingga Koci itu terlihat merasa dihargai dan merasa didengar ya. Nah, itu adalah langkah awal yang sangat penting ya untuk Bu Linda. Terima kasih Pak Hadi. Saya mencoba untuk lebih fokus pada mendengarkan dan memberi ruang kepada coach saya untuk menggambarkan ide-idenya. Saya juga tadi memperhatikan hal tersebut ya. Ibu bisa memberikan waktu yang cukup untuk merefleksi dan juga membimbing coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Namun saya hanya mengingatkan beberapa hal ya. Koci tadi terlihat sangat kebingungan ya, mungkin bisa memberikan sedikit lebih banyak panduan atau contoh praktis ya dalam kegiatan Koci tadi untuk membantu mereka itu lebih yakin akan tindakan-tindakan yang akan dilakukannya ke depan. Oke, benar sekali Pak Hadi. Saya sadar tadi ada momen di mana Bu Dinda itu masih terlihat ragu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Saya mencoba memberikan contoh yang lebih konkret pada sesi berikutnya. Itu udah yang bagus ya, memberikan contoh praktis itu biasanya sering membantu coach itu bisa memahami dan juga menerapkannya di kelas mereka ya. Tapi selain itu saya juga ingin mengapresiasi bagaimana secara konsisten Bu Linda itu bisa memberikan umpan balik yang membangun ya, bukan hanya menyoroti area dan juga tidak menjudge Bu Dinda tadi dalam proses coaching tadi. Terima kasih Pak Hadi. Saya rasa penting untuk memberikan apresiasi agar coach tetap termotivasi. Betul sekali ya, motivasi itu memang sangat penting ya. Secara keseluruhan saya melihat ibu ini sudah memiliki pemahaman yang kuat tentang proses coaching dan juga sudah terlihat itu alur tirtanya ya, bisa memberikan panduan praktis dan juga sisi coachingnya itu sangat aktif. Terima kasih banyak Pak Hadi atas umpan baliknya. Saya akan mencoba memperbaikinya di sesi berikutnya. Baik ya, sama-sama. Saya juga senang melihat perkembangan Bu Linda ya sebagai coach, dan saya yakin coach juga mendapatkan dampak positif dari coaching ini. Tetap semangat ya. Terima kasih Pak Hadi. Saya akan terus berusaha memberikan yang terbaik.